Siapa tuh? Cute amat. Ingat bos, yang bando merah jangan sampai lolos. Hihi, ganjen bet deh si domba merino yang satu ini. Lihat aja tuh, ada aneka sayuran organik yang melimpah. Belum lagi tuh buah-buahan yang tinggal petik. Anggurnya menggoda banget. Terus ini juga nih seru banget. Kalau pengen masak ikan, tinggal serok aja langsung dari kolam. Ikan dijamin segar dan montok-montok. Pada gemes pengen tahu nggak sih ini lokasinya di mana? Yuk deh, kita belusukan dulu ke Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Bisnis farm alias peternakan dan pertanian plus resto yang satu ini beneran cuan abis, bos. Nih, bos, saya bukan orang dari pertanian, tetapi background saya ini akuntan loh. Tetapi karena saya punya keinginan yang kuat, kemudian keinginan untuk belajar juga, dengan budaya seperti ini kita bisa cuan loh. Cuan, bos. Ini dia nih, sang pemilik lahan farming yang hits ini. Terinspirasi dari kebun aquaponik dan resto di Bali, Pak Gus Coy sampai kudu belajar berbulan-bulan biar kebunnya menghasilkan panen yang heboh tanpa pakai bahan kimia berbahaya. Semakin rusaknya ekosistem dalam sistem pertanian, di mana hampir seluruh petani kita itu menggunakan pertanian konvensional, mulai dari penggunaan pupuk kimia, kemudian penggunaan pestisida, yang dalam tanda petik sifatnya masih ada kandungan racun di dalam residu di sayur-sayuran itu. Nah, selain lebih sehat dan ramah lingkungan, kalau pakai aquaponik tuh kita bisa panen ikan dan sayuran sekaligus, karena mereka hidup bersama, bos. Ikannya bisa makan guguran daun. Nah, si sayuran bisa dapat nutrisi dari kotoran ikan dan sisa pakan yang sudah terurai. Jadi saling menghidupi dan gak ada bagian yang terbuang sama sekali. Lihat tuh, daun kale, bayam Brazil, selada hijau dan selada merah. Tumbuh gendut-gendut banget. Pengunjung bebas petik, terus bisa request mau dimasak apa. Lauknya udah pasti ikan dong ya. Ikannya bisa dipancing atau diserok aja begini. Wah, seru banget ya. Ikan gede-gede dan lincah banget. Kalau dimasak udah pasti jos rasanya karena ikannya dijamin segar. Kalau konsep kami adalah konsep ekosistem yang berkesinambungan dan sehat. Tempatnya asik, makanannya enak, bahannya organik dan berkualitas, plus udah pasti halal. Menunya khas Nusantara dan banyak pilihannya. Ini nih bintang utamanya, gurame bakar wijen dan sambal dadak. Ngiler-ngiler dah tuh. Jangan lupakan pecak nila, nila bakar wijen, pecak terong, mangut lele, tumis kale, dan tumis kembang pepaya. Minumannya juga nggak kalah sehatnya, bos. Jus kale ini kale ya bahasa Inggrisnya ya. Itu adalah kale yang kita ambil dari farm kita sendiri. Rasanya manis, meskipun dia sudah tebel tapi tetap manis. Nanti kalau kita lalap tuh rasanya akan manis, nggak ada pahit-pahitnya, nggak ada langu-langunya. Bos, sepakat kan kalau makan jadi makin nikmat saat dompet kita aman tentram? Yes, dengan harga mulai 20 ribuan aja, pulang dari sini kita bakal senyum-senyum bahagia lebih lama. Irit banget soalnya. Nah, biar pengunjung makin betah nongki di sini, kebersihan tuh jadi poin utama. Karyawan Pak Gus Coy nggak pernah telat tuh, bersihin semuanya sebelum pengunjung baru datang. Apalagi setelah menempuh perjalanan panjang menuju ke sini. Banyak banget yang penasaran setelah lihat di medsos, pengen dolan langsung ke lokasi. Bahkan saking belusukannya, banyak loh pengunjung yang curhat ke Pak Gus Coy. Secara posisi kita pinggir jalan sebenarnya, pinggir jalan desa tapi. Tetapi justru itu kunci utama justru yang dicari oleh orang sekarang. Apa itu? Hidden gems, kalau mereka bilang. Jadi mereka justru untuk makan itu mencari sesuatu yang agak berbeda, ya kan? Mereka ada perjalanan dulu, kanan kiri ada sawah, tapi tidak jauh dan tidak macet dari Tangerang. Gak apa-apa lah ya, kalau mau bersenang-senang ya kudu bersusah-susah dulu kan? Hihihi. Jadi bos, buat membayar perjalanan panjang kita, jangan cepet-cepet pulang dulu. Puas-puasin healing dulu di sini. Mancing ikan sambil lihat pemandangan, otak dijamin langsung seger bos.
Biar makin fresh, sekalian kita bocorin tipis-tipis ya omset bisnisnya Pak Gus Coy. Kita kira-kira sekitar 20-30 per bulan lah. Naik turun ya. Menjanjikan kan cuannya? Nah, biar berkahnya terus mengalir, kewajiban bersedekah dan menebar manfaat buat sesama nggak boleh dilupakan, Bos. Di kami alhamdulillah setiap tahun kita punya 2 agenda. Di bulan Juni dan bulan Desember ketika liburan anak sekolah, kita manggil anak-anak yatim di tempat kita lakukan pengajian, kita lakukan santunan, sehingga tempat ini bisa menjadi berkah untuk kami maupun untuk lingkungan kita. Jempol deh Pak Gus Coy, kuncian bisnis super powerful yang nggak bisa dilawan nih Bos. Walaupun yang namanya bisnis, tetap ada jurang dan lembah yang kudu ditaklukkan ya, nggak selamanya ada di puncak juga kan? Bisnis tuh kalau bisa ada mentornya deh, jangan kosongan. Kayak saya kemarin kosongan sehingga kita bleeding dari awal. Apa? Ditipu oleh pensuplai benih ikan. Benih ikan dikasih ke saya, benihnya sudah tua. Jadi nggak bisa tumbuh lagi. Repot itu, sungguh repot. Tuh, ini bukti nih, ilmu itu investasi mahal Bos. Satu lagi, aset yang kudu dijaga yaitu tim kerja Bos. Kalau semua karyawan happy, mereka juga akan melayani pengunjung sepenuh hati. Apalagi kan karyawan di sini adalah warga sekitar yang kebagian juga gurihnya cuan ekowisata ini. Mantap kan? Layak ditiru dan diteladani, Bos. Kalau sekalian mau berguru ke Pak Gus Coy, ya udah atuh melipir aja ke sini. Dijamin deh pulang bakal bawa banyak inspirasi. Hihi. Satu pesan saya kepada rekan-rekan kalau mau bisnis adalah satu dapetin mentor, kedua langsung segera mulai, insya Allah cuan. Yang penting cuan Bos. Saya di pandemi ini berkah buat saya. Omset saya naik bisa 2 kali lipat, dan karyawan saya naik 1 kali lipat, dan toko saya dari 4 menjadi 10. Duh, jadi kepo. Bisnis apa sih, Bu? Bisa untung berlipat-lipat gitu? This is it, roti. Gara-gara roti juga nih, pintu rezekinya Bu Neni terbuka lebar. Si ibu baru grand opening lagi nih, outlet ke-10 yang berlokasi di Depok. Daripada ngiler doang lihat outletnya yang nyebar di mana-mana, mari kita belajar bagaimana cara Bu Nani bisa sesukses ini. Halo Bos, perkenalkan nama saya Neni Heriani. Saya owner dari Bunga Bakery. Saat ini saya lagi grand opening di Jalan Soleh Iskandar Depok, cabang yang ke-10. Mau lihat gak cuannya Bos nih? For your information ya Bos, Bu Neni ini adalah anak seorang tukang beca yang waktu kecilnya nggak mampu beli roti loh. Jadi Bos, bagi kalian yang terlahir dari keluarga sederhana, itu justru bisa jadi cambuk karena kalian tetap bisa kok membangun kerajaan bisnis sendiri. Bu Neni sendiri sudah menggeluti dunia perotian duniawi sejak 20 tahun lalu. Nggak heran, mau roti jenis apa aja hatam di tangannya. Di awal-awal dia memang terjun langsung ngurusin jualannya. Tapi sejak bisnisnya berkembang pesat seperti saat ini, ia nggak perlu turun lagi ke dapur. Urusan produksi kini dia percayakan pada puluhan karyawannya. Yap, memang seperti inilah kesibukan di pabrik rotinya sepanjang hari. Mereka berpacu dengan waktu, memenuhi beragam pesanan pelanggan. Alhamdulillah ya, saya mengawali produk Bunga Bakery itu berawal dari roti ya, dari roti keliling. Saya dari sekilo, 2 kilo saya bikin sendiri. Terus saya punya karyawan 1, punya karyawan 2. Nah akhirnya dari situ Allah datangkan orang yang dia ahli dibikin roti gitu ya. Akhirnya dia bisa bantu saya. Nah dari situ saya 10 kilo, 15 kilo gitu ya. Alhamdulillah sih kalau sekarang saya sekitar 5-10 ton bulan. Punya puluhan jenis produk dan selalu up to date ikuti tren, menjadi kuncian Bu Neni menjaga dagangannya tetap laris, Bos.
Untuk merebut hati pasar, Bu Neni sengaja mematok harga lebih murah dengan tidak mengurangi kualitas produknya, Bos. Roti saya ya, selain harganya terjangkau, tapi saya juga membuat roti saya itu enak, lembut, dengan rasa yang enak, harga yang terjangkau. Jadi saya mau merasakan orang bawah pun masih bisa beli, orang atas pun di lidahnya juga masih kena gitu. Kisah sukses nggak lengkap kalau nggak ada cerita perjuangan di balik layarnya ya, Bos. Siapa sangka, modal awalnya Bu Neni terjun ke bisnis bakery bukanlah uang, melainkan mindset, Bos. Saya anak seorang tukang beca, tetapi pelajaran yang saya dapatkan dari orang tua itu besar sekali, yang telah menanamkan mindset saya untuk selalu saya berjiwa kaya, berjiwa percaya diri, dan berjiwa saya pasti bisa. Catat ya, Bos, banyak keterbatasan. Jangan dijadiin alasan gak bisa sukses. Jangan nyalahin orang tua juga. Justru minta restu deh sama orang tua kalian, biar bisnisnya makin lancar. Sejak kecil, Bu Neni memang punya mimpi ingin punya toko roti sendiri. Mimpi besarnya inilah yang mendorong untuk mau berusaha, melakukan apa yang dia bisa. Mulai dari dagang gorengan, jadi tukang kredit, hingga akhirnya mulai berdagang roti keliling. Cobaan jatuh bangun, ditipu orang, hingga nyaris bangkrut juga kerap dialami Bu Neni, Bos. Kita seorang pengusaha itu kan jatuh bangun itu sudah biasa ya. Jadi kita seorang pengusaha kalau misalnya kita tidak merasakan jatuh, dia belum lulus jadi pengusaha. Ngomong-ngomong soal tips dan trik, ada catatan unik nih dari bakery-nya Bu Neni. Simak ya, Bos. Yang pertama, bikin kalender tahunan. Kita harus melek dan kudu dicatat banget ini, Bos. Kapan aja sih tanggalan kita bakal kebanjiran cuan? Kayak kalender bakery-nya Bu Neni nih, yang punya hari-hari spesial kebanjiran pesanan. Itu biasanya sih hari ibu, hari guru, selain itu ya, selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya cuman kalau misalnya yang memang tren yang kue tar sangat istilahnya meledak gitu ya, hari ibu dan hari guru dan sama Idul Fitri. Kedua, fokus di wilayah potensial. Ke-10 cabang toko rotinya masih berada di dalam lingkup kota yang sama nih, Bos. Selain memilih lokasi yang belum ada kompetitor kuat, potensi pasarnya juga sangat tinggi. Ketiga, bonus dan diskon di grand opening. Saat ini saya lagi grand opening. Biasanya grand opening itu produk Bunga Bakery didiskon 20% sampai 30% dan membagi-bagikan roti sebanyak 1.000 roti selama 3 hari. Ketika awal pandemi, usaha bakery Bu Neni ternyata juga sempat mengalami kemunduran, Bos. Tapi sebelum kondisinya semakin buruk, dengan berani dia mengambil keputusan untuk merombak seluruh timnya. Kita seorang pengusaha itu intinya sih kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang mindsetnya sama dengan kita. Dengan orang-orang yang pikirannya dan energinya sama dengan kita. Udah lihat kan bisnis saya dan cuannya? Buat kalian yang belum memulai usaha, mulailah bergerak. Yang penting cuan, Bos. Bos, akhir pekan begini, mau nggak kita spill jajanan fried chicken yang istimewa? Apa tuh istimewanya? Banyak, Bos. 1. Harganya cuma 10 ribuan. 2. Pilihan menunya banyak. 3. Rasanya dijamin nendang. 4. Bisnisnya cuan banget. Psst, bisa sampai miliaran per bulan, Bos. Dan kelima, ownernya yang sekarang jadi crazy rich. Dulunya sempat bekerja jadi OB alias office boy, Bos. Salut nggak tuh? Wih, ayam apakah itu? Namanya Rocket Chicken, Bos. Asal Yogyakarta. Tahu nggak, saking banyaknya peminat, jumlah total outletnya mencapai 1.000 cabang, Bos.
Ada ratusan outlet tersebar masing-masing di Jogja, Solo, Semarang, bahkan Kebumen. Fix dah ini, kita wajib banget belajar bisnis dari sang suhu. Saking ngetopnya ini ayam, pemerintah setempat pun memberi nama jalan tempat pabriknya dengan nama Roket. Wih, benar-benar kesayangan nih Roket Chicken. Mau tetap tahu bisnis saya? Tetap di Cuan, Bos. Percaya nggak bos, Roket Chicken ini sudah punya lebih dari 1.000 outlet. Sistemnya pakai sistem franchise alias waralaba. Nggak heran kalau beberapa penghargaan di bidang kewirausahaan berhasil mereka dapatkan. Kualitas nggak bisa didebat lagi, harus jadi nomor 1. Makanya, untuk memenuhi kebutuhan ayam segar dengan skala besar, Pak Nurul bekerja sama dengan 3 rumah pemotongan ayam yang dijamin higienis dan halal. Puluhan ribu potong ayam ludes setiap hari. Kebayangkan berapa banyak bumbu yang harus disiapkan? Setelah ayam-ayam dipotong sesuai ukuran, mereka lalu direndam dalam racikan bumbu khusus. Istilahnya dimarinasi, bos. Baru deh, ayam berbumbu ini didistribusikan ke berbagai outlet. Jadi rasanya pasti standar nih enaknya. Gak beda-beda tiap outletnya. Ini nih keunggulan waralaba dibanding buka cabang, bos. Kualitasnya dijamin terjaga. Karena diproduksi oleh tangan yang sama. Nah, ini bos. Bosku pokoknya harus mencoba ayam Roket Chicken dimanapun. Ini adalah bumbu racikan saya bersama istri tercinta saya. Lucunya, saat outlet pertamanya dibuka, Pak Nurul nggak punya modal sama sekali, bos. Ia cuma punya ide dan konsep, tapi super pede buka franchise. Lah kok ternyata sukses besar, walaupun awalnya agak gelagapan. Hoki emang nggak kemana ya, bos? Deadline saya buka itu tanggal 20. Apapun yang terjadi saya buka. Ternyata mau buka, itu ayamnya hitam banget. Digoreng itu hitam kayak saya. Lebih hitam lagi, ini sekarang agak putih nih. Dulu hitam banget. Bener itu. Frustasi. Pulang lagi. Ya, pulang ngeracik bumbu lagi sama istri. Pulang sampai rumah itu jam 11. Subuh balik lagi. Apapun yang terjadi besok saya buka. Sekali maju berbisnis, jangan kepikiran mundur, bos. Libas semua halang dan rintang. Kayak Pak Nurul nih, akhirnya mantap menemukan formulasi yang tepat buat mengolah ayam-ayamnya. Biar crunchy dan garing, minyak goreng wajib ganti setiap hari. Puluhan liter minyak pun habis setiap hari. Biar makin masuk ke lidah Indonesia, sambal geprek dan matah pun dihadirkan menemani si ayam goreng. Nah, variannya juga terus ditambah, biar makin cuan, bos. Ada burger, chicken strips, sampai nasi goreng yang harganya dipatok 10 ribuan aja. Eits, harga boleh murah, tapi kualitas nggak murahan, bos. Buktinya, ratusan orang datang memesan aneka menu setiap hari. Belajar dari sosok Pak Nurul, memang layak kita angkat topi, bos. Ia bekerja sebagai office boy alias tenaga kebersihan di restoran fried chicken ternama sejak tahun 1986. Gajinya cuma Rp35.000, bos. Tapi ketekunan dan semangat juangnya membuat karirnya terus naik hingga jabatannya meroket menjadi manajer area dan akhirnya sukses besar bikin usaha sendiri. Salut, Pak. Padahal ia cuma lulusan SMA loh, bos. Tanya dia, Mas yang punya siapa? Saya. Mana mungkin, yang punya Roket udah banyak banget kok masih ngepel, masih clear up. Lah apa salahnya? Ini kan kerjaan saya. Kita harus rawat, kita harus pupuk, kita harus bina, ya kan? Kita harus berikan sentuhan kasih sayang. Kan nggak mungkin restoran itu hanya diperes terus tanpa kasih sayang, dia kan nggak akan memberikan kita gitu. Sungkem, Pak. Salut banget deh kita. Tapi gimana ceritanya sih, Pak? Sampai jalan ini dinamai Jalan Roket? Ulang tahun, kalau nggak salah ulang tahun yang kedua, itu dihadirin Pak Camat. Mas Nurul, saya doakan Roket Chicken besar di sini. Bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jalan ini, pintu masuk ini, kalau perlu bikinin baliho yang besar. Roket Chicken. Nama adalah doa. Bener kan? Bisnis ini akhirnya meroket. Cuannya melejit. Kita hitung yuk, bos.
Taruhlah per satu outlet laku sekitar 250 porsi ayam. Kita kalikan harga terendah aja, Rp10.000. Artinya sehari bisa menghasilkan 2,5 juta per outlet. Artinya sebulan bisa bawa pulang 75 juta rupiah, bos. Itu baru dari satu outlet loh, bos. Coba aja kalikan 1000 outlet yang tersebar di mana-mana. Sesek nih kita ngitungnya. Hitung sendiri aja ya, bos. Hebatnya, Pak Nurul nggak pernah lupa kesuksesannya juga datang dari kinerja orang-orang kepercayaannya yang bekerja penuh dedikasi. Makanya, buat karyawan yang terus bertahan selama 12 tahun terakhir, hadiah rumah dan umroh sudah menanti. Wah, jadi ikutan terharu saya, Pak. Satu lagi, bos, 90% pegawai Pak Nurul adalah lulusan SMA seperti dirinya. Ia ingin membuat mereka yang tak bisa kuliah tetap bisa menghasilkan rezeki dan merasakan kesuksesan. Hiks, terharu lagi kan, Pak? Nah, biar nggak kalah dalam persaingan ketat bisnis ayam goreng tepung, Rocket Chicken rajin berinovasi setiap 6 bulan sekali, bos. Menunya tuh ada aja yang baru. Yang teranyar ada mie instan geprek nih. Kita tunggu launchingnya ya, bos. Atau sekalian aja deh ikut ambil waralabanya biar ikut ngicip cuannya. Bos, saya mendirikan Rocket Chicken ini tanpa modal sama sekali. Setelah saya tekunin, saya jalanin, hasilnya tentunya cuan, bos. Rocket Chicken pasti bisa. Emang ya, kalau pengen punya body idaman sejuta umat, kudu jos olahraganya. Kayak Bunga Jelita nih, yang walaupun udah punya tubuh tinggi semampai sampai bisa bersaing di ajang ratu kecantikan sejagat, tetap aja Bunga juga jaga badan dengan nge-gym. Farel juga, buat putra sulung Vena Melinda ini, olahraga mah bisa dilakukan kapan aja, di mana aja. Bahkan di rumah juga bisa, gelantungan pull up di pintu pun jadi. Hihi. Walaupun Farel juga punya seperangkat alat kebugaran lengkap di rumahnya. Lah mas bro, siang-siang di tengah weekend begini jangan ngenes karena patah hati dong. Kudu optimis, sembari tebar jaring, cari yang baru mas bro. Hihi. Tuh, ada high quality jomblo yang super cool mas bro. Pepetin buru. Move. Ini nih, kalau patah hati disulap jadi energi positif, bisa mendatangkan cinta baru, plus bisnis yang potensial cuannya, bos. Nggak percaya? Sini, kita kenalan sama Bang Canggi, yang sudah membuktikan cuannya the power of patah hati. Karena dulu saya gendut banget, Mbak. Saya gendut banget dulu, ya kan. Terus awalnya saya fitness itu karena saya gendut, saya diselingkuhin, insecure. Gitu awalnya. Lihat nih, bodinya Bang Canggi sekarang, bos. Body goals banget kan? Ya iyalah, sampai Doi menyabet banyak gelar di bidang bodybuilding, bos. Plus, Doi sekarang serius berbisnis pusat kebugaran dan resto makan sehat yang punya banyak cabang, bos. Dijamin nyesel tuh si mantan. Hihi. Oke bos, saya mengawali karir saya sebagai binaragawan dan saat ini saya sedang fokus berada di industri fitness sebagai owner dari salah satu gym center. Jika mau tahu perjalanan saya seperti apa, tetap di Cuan Bos. Fitness center Bang Canggi ini selalu rame, bos. Apalagi dia buka 24 jam. Jadi kapanpun member mau datang, pintu selalu terbuka. Mau subuh atau malam sepulang kerja, boleh banget. Kunci sukses membentuk tubuh tuh cuma satu, bos. Konsisten dan rutin. Biar kayak Aldo Wijaya nih, yang berhasil memangkas bobot 120 kg-nya jadi ideal dan keren kayak sekarang. Pantas aja followersnya segaban, bos. Pada terinspirasi sama sepak terjang hidup sehatnya. Aldo juga rajin membagikan aneka resep diet simple dan praktis yang bikin bobot tubuhnya terpangkas setengah kuintal, bos. Yes, 50 kilo. Di sini pas lagi aku masuk itu juga lingkungannya enak banget, alat-alatnya bagus juga. Terus kayak circle-nya itu ngebangun buat aku juga, ngebantu motivasi diet, PT-PT-nya juga ya ngedukung lah, nge-support. Jadi akunya juga ngerasa terbantu sama mereka gitu.
Di sini koleksi alatnya juga salah satu yang terlengkap, Bos. Total ada 60 alat kebugaran yang bisa dipakai sepuasnya. Mulai dari treadmill buat latihan kardio dan melatih otot kaki, alat pull down buat membentuk otot punggung, juga chest press buat melatih otot dada, sampai rowing untuk naikin massa otot lengan dan paha. Lengkap banget, Mbak. Jadi karena kan saya kan dulunya kan seorang atlet gitu kan. Jadi saya harus membuat badan saya tuh seindah mungkin untuk dipertandingkan. Nah, kalau dengan alat-alat yang seadanya, badan saya jadinya juga seadanya gitu. Biar nggak bosen, bisa juga ikutan kelas yang seru, Bos. Misalnya kelas Zumba, Muay Thai, Pound Fit, Yoga, sampai Strong Nation. Jangan khawatir mahal, Bos. Kalau ambil sepaket, cuma 350 ribuan loh per bulan. Bisa ikut kelas dan pakai semua alatnya tiap hari. Kalau bisa, jangan melewatkan satu hari tanpa aktivitas fisik minimal 30 menit. Tapi kalau untuk olahraga angkat beban, maksimal 90 menit. Nggak cuma olahraga, tapi makanan sehat juga penting posisinya buat membentuk tubuh berotot bebas lemak, Bos. Kalau nggak sempat masak, Bang Canggi udah siapin solusi praktisnya. Doi sekalian buka resto makanan sehat yang rasanya tetap endes. Nah, jarang-jarang kan kita nemu yang sepaket gini. Olahraga jalan, makan sehat aman. Mantap! Di tempat fitness saya ada usaha makanan sehat yang tanpa minyak, walaupun tanpa minyak, tapi rasanya tetap enak dan kalorinya tetap terjaga. Yes, semua menu di sini diolah tanpa minyak, Bos. Mulai dari sambal, sate taichan, ayam bakar, tumis jamur, sayur asam, sampai steaknya dijamin sehat. Minumannya jangan lupa dong, kudu mengandung whey protein tinggi, biar otot-otot makin jadi, Bos. Don't worry, nggak semua makanan sehat tuh mahal. Buktinya di sini, harga menunya mulai dari 12 ribuan aja loh. Kalau makannya sehat tapi enak begini, kan jadi makin semangat nih dietnya. Uniknya, Bang Canggi yang dulunya adalah awak media kayak saya, punya keberanian cukup buat merintis bisnis. Modalnya pun ia dapat dari menjual kamera miliknya. Wih, deg-degan juga pastinya tuh ya. Apalagi di awal bisnisnya, banyak kendala muncul, Bos. Ya, namanya juga newbie ya, alias anak baru. Industri fitness ini bukan suatu hal yang umum. Nah, apalagi berhubungan sama impor ya, barang-barang yang impor. Kalau kita mendapatkan ibaratnya vendor yang jujur, kita bisa mendapatkan harga yang wajar. Nah, tapi kebanyakan pemain-pemain yang nakal di sana menjualnya harganya yang nggak wajar. Nah, biar cuannya ngalir lancar, bisnis kudu dijalankan dengan strategi, Bos. Nggak bisa asal-asalan. Pertama, jelas pilih lokasi yang tepat. Lokasi nih menentukan prestasi, Bos. Survei itu lokasinya. Dari radius 1 sampai 2 kilo, itu ada berapa kakak yang ada di situ. Jadi karena satu fitness center itu, jadi customer kita tuh cuma radius 1 sampai 2 kilo. Ilmu bisnis ini ia kumpulin satu-satu sembari jalanin bisnisnya, Bos. Jadi nggak sulapan semalam jadi ya. Panjang prosesnya. Nah, sekarang sih tinggal panen hasil operasional gym dan resto sehatnya aja. Hihi. Digabungin 2,5 lah. Wih, yuk mari pasukan sakit hati atau yang timbangan badannya bergerak ke kanan terus. Boleh dong kita niatin hidup sehat dari sekarang. Syukur-syukur sekalian jalanin bisnisnya kayak Bang Canggi begini. Hihi. Ya, berawal dari patah hati membuat saya termotivasi untuk menjadi pengusaha di industri fitness. Ayo semangat, yang penting cuan, Bos. Bos, nggak berasa bentar lagi udah pertengahan tahun ya? Boleh dong kita sisir lagi potensi bisnis online yang paling cuan di tahun ini. Ada surveinya nih, jadi biar bos-bos semua punya ide paling valid nih buat mulai bikin toko online. Ini nih yang emang nggak ada matinya, Bos, fashion dan aksesoris. Dua bisnis ini tercatat sebagai yang paling laris di online shop 2023 ini, Bos.
Mulai dari busana muslim, kantoran, casual, sepatu, tas, sampai kacamata dan soft lens buat segala usia tercatat membludak pembelinya. Widih, layak dipertimbangkan nih bos. Terus, idola kaum hawa nih, urusan perskincarean. Hihi, ladang cuannya subur banget. Mulai dari pelembab, toner, sabun muka, serum, sampai makeup dan parfum terus jadi hits. Penjualannya meroket bos. Di peringkat 3 ada gadget dan elektronik yang selalu diburu semua kalangan. Mulai dari HP, tablet, laptop, TV, sampai alat fotografi dan vlogging juga banyak banget yang nyari. Pada giat-giat bikin konten nih kayaknya. Terus, so pasti, bisnis F&B alias makanan dan minuman tetap berjaya sepanjang masa bos. Keywords yang paling banyak dipakai netizen buat browsing adalah snack kiloan, sembako, buah dan sayur, jajanan kekinian, dan makanan seribuan. Hihi. Jadi, gimana nih bos? Mau nyicil buka toko online jualan apa nih? Bisa kita mulai pertengahan tahun ini bos. Gak ada kata terlambat loh buat buka usaha mandiri. Biar kita makin cuan bos.